itulah orang yang akan diberikan nikmat. Orang yang tahu kadar nikmat itulah orang yang bersyukur terhadap nikmat. Tidak bersyukur terhadap nikmat sama dengan tidak kenal kadar nikmat. Tidak kenal kadar nikmat itu akan menjadi penghalang terhadap nikmat. Nikmat yang sudah diberikan apabila tidak disyukuri maka berpotensi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah terjadi kepada Bal'am bin Ba'ura. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Watlu alaihim naba'al ladzina atainahu min ayatina fansalakha minha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ceritakan olehmu, bacakan olehmu tentang berita Allazi itu seseorang yang dimaksudkan di dalam ayat itu itulah Bal'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam ayat-ayat kebesarannya. Tapi akhirnya fansalakha minha, Bal'am bin Ba'ura itu keluar daripada nikmat Allah sama seperti keluarnya ular daripada sarang. Artinya benar-benar keluar habis daripada ayat-ayat kebesaran Allah. Padahal Bal'am bin Ba'ura itu adalah mustajabah doa yang didoakan oleh Bal'am bin Ba'ura diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang diminta, dan waktu yang diminta oleh Bal'am langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bal'am itu akhirnya terkecoh dengan pemberian yang diberikan oleh orang-orang Jabbarin. Orang-orang Jabbarin itu adalah orang yang melawan Nabi Musa. Ada kado, ada hadiah yang diberikan oleh Jabbarin kepada Bal'am bin Ba'ura, sehingga Bal'am terpengaruh dengan pemberian kaum Jabbarin, musuhnya Nabi Musa, sehingga Bal'am mau berdoa agar Jabbarin yang menang, Nabi Musa yang kalah. Kaum Jabbarin memberikan hadiah agar Bal'am bin Ba'ura mau berdoa kiranya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum Jabbarin dan mengalahkan Musa beserta tentara-tentaranya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala masih memperingatkan Bal'am, masih diberikan gejala-gejala alam. Di saat Bal'am naik kendaraan unta atau kudanya mau menuju kepada tempat berdoa, di saat Bal'am naik mengendarai, itu kuda tidur. Bal'am turun, kuda itu bangkit, bangun lagi. Naik lagi Bal'am, kuda kembali tidur. 3 kali demikian berulang-ulang. Bal'am memukul kudanya. Pada saat Bal'am memaksakan kudanya agar berjalan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada kuda mampu berbicara dengan Bal'am. Kata kuda, wahai Bal'am, Anda ini mau kemana? Sudahkah Anda berpikir apa akibat yang akan terjadi apabila Anda berdoa kemenangan terhadap kaum Jabbarin, kekalahan terhadap Nabi Musa? Bal'am diam, tidak menjawab apa-apa. Lantas kuda berangkat menuju kepada tempat berdoa. Bal'am berdiri di depan, para kaum Jabbarin berada di belakang. Bal'am berdoa, ya Allah, menangkan Musa, kalahkan Jabbarin. Sebagian daripada tokoh-tokoh Jabbarin mulai linglung, apa yang didoakan Nabi Musa? Bal'am, yang perlu kita berdoa menang Jabbarin, kalah Musa. Seolah-olah yang dibacakan oleh Bal'am menangkan Jabbarin, menangkan Musa, kalahkan Jabbarin. Kali yang kedua Bal'am mengatakan, ya Allah, berikan kemenangan terhadap Nabi Musa dan kalahkan kaum Jabbarin. Sudah jelas didengar oleh makmum Jabbarin dari belakang. Dia menegur, Bal'am, yang kita butuh adalah doa kemenangan Jabbarin, bukan kemenangan Musa. Sedangkan yang engkau bacakan adalah kemenangan terhadap Musa, kekalahan terhadap Jabbarin.
Ulangi kembali. Di saat Bal'am mau berdoa kali yang ketiga, kemenangan terhadap Jabarin, malaikat mengambil lidah Bal'am, kemudian menarik keluar sampai lidah Bal'am itu terjulur sampai ke dada. Rupanya kali pertama Bal'am itu punya rencana berdoa agar menang Jabarin. Cuma lidahnya diputar oleh malaikat. Dia katakan menangkan Nabi Musa. Kali kedua juga demikian. Keinginannya mau berdoa terhadap kemenangan Jabarin. Diputarin lagi oleh malaikat. Sehingga dia ucapkan menangkan Nabi Musa. Kali yang ketiga sudah cukup ternyata. Pada saat itulah seluruh nikmat ayat-ayat Allah yang diberikan kepada Bal'am dicabut semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makrifah yang ada di dalam kalbunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh, salah satu bukti bahwa Bal'am itu tidak tahu kadar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terpengaruh condong hatinya kepada pemberian yang diberikan oleh kaum Jabarin. Padahal sangat banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap Bal'am, tapi tidak berharga. Sekali lagi, nikmat diberikan kepada orang yang tahu kadar. Orang yang tahu kadar adalah orang yang mensyukuri. Maka karena itu para hadirin, para santriwan dan santriwati, para orang tua yang berada di rumah, bersyukurlah Anda dikhususkan sebagai ayah, sebagai ibu yang menitipkan anaknya di pesantren. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak Anda tetap istiqamah di dalam pesantren. Begitu juga kita para santri. Bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kekhususan nikmat ilmu dan beramal, hidayah dan taufik, sehingga kita berada di dalam pesantren. Dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita punya ibu, punya ayah yang peduli terhadap masa depan anaknya, yang peduli terhadap masa depan kebahagiaan anaknya dunia dan akhirat. Kesuksesan yang paling besar hari ini adalah selamat kita daripada fitnah-fitnah dunia. Kesuksesan orang tua yang paling besar adalah mampu menjadikan anaknya anak yang takwa terhadap Allah, taat terhadap Allah, takdim terhadap dua orang tua. Itu sudah sukses. Sekalipun miskin, sekalipun kita tidak punya rumah, sekalipun kita tidak punya uang, tetapi apabila ayah itu taat, ibu taat, anaknya taat kepada Allah, taat kepada dua orang tua, itu sudah sukses di dalam hidup ini. Andai kata hidup ini melarat, andai kata hidup ini sempit, bersabarlah. Gara-gara kesempitan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan bermacam-macam nikmat terhadap kita. Tidak ada orang yang sukses yang di dalam perjuangannya banyak nikmat, tidak ada. Tidak ada orang yang sukses yang bergelimang dengan segala kemewahan, tidak ada. Tapi mayoritas orang yang sukses itu adalah orang yang berakit-rakit dahulu. Orang yang bersakit-sakit dahulu, itulah orang yang sukses.